kesehatan dari Dr. Dian, kemudian juga lembaga penelitian perempuan dan anak gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita. Kita sudah terhubung dengan Pak Kiai Haji Fatur Rahman. Nanti sebelum Pak Kiai akan menyampaikan paparannya, dari Blended Learning di Pusdai juga akan menayangkan video. Secara singkat, profil Pak Fatur yaitu nama lengkap Kiai Haji Fatur Rahman Basyari, LC, MUD, MA. Beliau saat ini sebagai Sekretaris DKM Pusdai Jawa Barat dan juga di Komisi Fatwa MUI dan salah satu tokoh di PWNU Jawa Barat. Sedikit berbeda, artinya sedikit berusia di bawah saya. Kelahiran Kiai Haji kelahiran 1979 ini berdomisili di Kria Cinunu, kemudian dengan profil pendidikan yang luar biasa. Saya kira Lembaga Pendidikan Darut Tauhid Malang Jawa Timur patut berbangga dengan riwayat pendidikan Pak Kiai. Beliau alumni dari Yaman untuk pendidikan S1, Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahqaf, dengan universitas yang sama, S2 juga di Yaman, dan juga S2 yang kedua kalinya di UIN Sunan Gunung Jati, dan akhirnya studi strata ketiga di UIN Sunan Gunung Jati juga. Nah, di samping beberapa pendidikan non formal, saat ini home base beliau adalah sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus juga dosen Uninus Bandung. Baik, sebelum ke paparan Pak Fatur Rahman, saya persilakan dari tim Blended Learning Pusdai untuk menayangkan videonya. Silakan Kang Rian atau Kang Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di qanatina Blended Learning Pusdai. Selamat berjumpa kita dalam pembelajaran ilmu bahasa Arab. Kita bersama-sama akan mengkaji, menyampaikan an-nubuwah, manajemen pengelolaan masjid, ilqaul mufradat, seperti yang saya katakan tadi, yakni tentang kenabian para nabi dan rasul-rasul Allah. Fi hadhihi al-fursah sa'ulqi lakum ba'd al-mufradat hawla as-saffi. Demikian video tayangan dari tim Blended Learning Pusdai. Bapak Ibu sekalian, saya materi dari nanti masing-masing dan sekiranya ada yang baik, saya silakan kepada Pak Kiai Haji Fatur Rahman untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabih. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang kami hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu semua yang hadir pada kegiatan ini, yaitu muslimah berbagi. Yang alhamdulillah terlihat tadi cukup semangat, kelihatan wajahnya berbinar-binar, senyumnya kelihatan manis dan sumringah. Ya. Ini kalau saya perhatikan kebanyakan perempuan ini. Ya, tapi justru itu yang menarik. Ketika seorang laki-laki berbicara tentang perempuan, ini yang menarik. Yang penting jangan membicarakan perempuan orang lain. Baik, yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah kita selalu haturkan kepada junjungan ajam teh. Satu jam, 2 jam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mulk, "Alladzi kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Pada ayat yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan langit dengan berlapis-lapis. Dan situ dikatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dan kalau diperhatikan, maka dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesenjangan. Artinya ciptaan yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu baik. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia secara khusus disampaikan oleh Allah dalam hal penciptaannya adalah fi ahsani taqwim. Dalam penciptaan yang paling baik, yang paling bagus dari segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara penciptaannya lagi adalah bahwa Allah menciptakan manusia tidak satu jenis. Tapi Allah menciptakannya dalam 2 jenis, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Tidak lain tujuannya adalah untuk memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mulk. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang mana Allah menciptakan sesuatu tidak ada kesenjangan, artinya begitu indah, sempurna. Di atasnya adalah bahwa Allah menciptakannya pun dalam 2 kelompok yang berbeda, yaitu kaum laki-laki dan perempuan. Baik, secara khusus bahwa penciptaan Allah terhadap perempuan, kalau kita merujuk kepada
ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan kaum laki-laki. Ini untuk mempertegas bahwa landasan utama Allah ketika menciptakan apapun, yaitu keadilan, itu terwujud di sini. Ya, kalau tadi Allah mengatakan bahwa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalau Anda perhatikan lagi ciptaan Allah, maka pasti kita akan mengatakan subhanallah ma khalaqta hadza batila. Ini ciptaan yang sangat indah. Termasuk penciptaan manusia menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, itu untuk mewujudkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menciptakan manusia laki-laki semua, Allah Maha mampu. Kalau Allah menciptakan perempuan semua pun Allah Maha mampu. Tetapi tidak akan dihasilkan di situ adanya keadilan. Lebih daripada itu saya katakan, Allah ketika berbicara tentang perempuan selalu menyandingkannya dengan laki-laki. Ini juga untuk mewujudkan tentang keadilan tersebut. Baik. Berbicara tentang perempuan. Tentang perempuan memang unik. Kalau zaman jahiliyah ini perempuan selalu berada di posisi yang diskriminasi terhadap kaum perempuan, kurang dihargai, tidak diberikan hak-haknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka sebelum datang Islam. Allah berfirman, "Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara minal qaumi min su'i ma zukkira bih. Ayumsikuhu 'ala hun yatuhu fit turab. Zaman jahiliyah dulu, kalau ada seorang ayah bahwa telah lahir bagi dia seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dia langsung marah, gondok, stres, pusing. Ya. Ketika diberi rizki berupa anak perempuan, ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu turab. Pilihannya di dalam kehinaan. Ya. Karena dianggapnya zaman dahulu perempuan itu hanya bikin susah. Kalau perang mesti perempuan nggak bakal mesti perempuan akan tawar. Yumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah akan dipegang atau dibiarkan hidup? Sebentar. Katanya ada suaranya terputus-putus. Jangan-jangan di audio sayanya. Tapi bagus di sini. Masih jelas, Pak. Lanjut saja. Masih jelas? Ya. Yang terakhir masih jelas. Ayumsikuhu 'ala hun am yadussu fit turab. Apakah akan dibiarkan hidup tapi dalam keadaan hina, dalam keadaan menjadi beban keluarga, menjadikan keluarga merasa terhina, atau yadussuhu fit turab. Nah, dalam jahiliyah itu ada istilah wa'dul banat. Kebiasaan kalau punya anak perempuan ke tengah padang pasir kemudian kemudian dikubur hidup-hidup. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan dari laki-laki tersebut, dari perempuan-perempuan yang terbunuh tersebut dengan cara dikubur hidup-hidup dengan firman-Nya yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Ketika Suaranya menghilang, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk sinyal, Pak Kiai boleh mute videonya supaya suaranya mungkin bisa diprioritaskan. video yang videonya mungkin bisa di mute dulu, Pak Kiai. tanpa video gitu maksudnya? Untuk videonya bisa di mute dulu supaya. Nah, sudah ada suaranya? Sekarang jelas, Pak Kiai. Sudah. Ya. Baik.
Ya. Walaupun nggak melihat wajah tampan saya nggak apa-apa ya. Sudah terwakili foto. Silakan. Baik. Nah, ketika Islam datang, maka Allah Subhanahu wa taala istilah kata gaspol, mengangkat derajat kaum perempuan dengan setinggi-tingginya dan mendudukannya sejajar dengan kaum laki-laki. Tadi saya mendatangkan satu firman Allah yang berbunyi walaqad karramna bani Adam. Dan aku telah muliakan Adam. Dan dalam Bani Adam ini laki-laki perempuan masuk. Aku telah muliakan kata Allah. Maka jangan membeda-bedakan. Allah saja sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta, itu tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Maka kata Allah, pesannya adalah kalian pun ketika memperlakukan kelompok yang lain, maka jangan pernah membeda-bedakan. Laki-laki punya hak dan kewajiban, perempuan punya hak dan kewajiban. Laksanakan haknya, laksanakan kewajibannya, maka niscaya haknya akan diberikan, akan diterima. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, sampai akhir ayat. Dan masih banyak ayat lagi. Kemudian firman lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai para manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari kaum laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Selanjutnya apa? Allah mempertegas bahwa kemuliaan bukan karena didasarkan kepada kaum laki-lakinya atau kaum perempuannya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa saya misalkan, atau bukan karena kalian perempuan cantik, bukan, tetapi karena ketakwaan kalian. Maka oleh karena itu sudah menjadi sebuah sunnatullah bagi kita ketika kita menjadi bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dan harus betul-betul menjalankannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sesuai dengan tuntunan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saya datangkan lagi firman lain Allah Subhanahu wa taala juga lebih tegas lagi mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama, bahwa yang membedakan adalah ketakwaannya. Jika kedua kelompok ini melaksanakan amal soleh, maka niscaya kedua-duanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Tidak akan aku sia-siakan. Kedua-duanya memiliki porsi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Dan barang siapa yang beramal saleh dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok-kelompok orang yang pantas untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sebuah tindakan kezaliman terhadap siapapun, karena Allah akan memberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Dari itu, maka saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kaum laki-laki dan kaum perempuan di hadapan Allah sama, dan yang membedakan adalah ketakwaannya, maka di sana ada hak-hak perempuan yang harus terpenuhi. Yang kalau boleh saya simpulkan, hak perempuan itu dalam garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah hak hidup, hakul hurriyah dalam bahasa Arab, hakul hayat dalam bahasa Arab, hak untuk hidup. Dan ini adalah salah satu di antara misi syariat Islam. Ya, misi syariat Islam, yaitu memberikan hak hidup sepenuhnya kepada kaum perempuan. Saya datangkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mempertegas bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup layak. Perempuan memiliki hak hidup yang diberikan segala segala atributnya sebagai seorang perempuan, tidak dibeda-bedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Ini ayat berbicara tentang masalah qisas.
Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada perempuan, maka hendaknya ditegakkan qisasnya. Bukan mentang-mentang yang berbuat itu adalah laki-laki kepada perempuan, kemudian perempuan diabaikan saja haknya. Tidak. Al-Quran menegaskan bahwa diberikanlah haknya perempuan. Kalau memang ternyata harus dikisos seorang laki-laki buat sesuatu kepada perempuan, maka Al-Quran tidak mengatakan dukur atau inas, tapi mengatakan nafsu, jiwa. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan mereka dalam hakul haya, hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Katabna alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bisin juruh qisas. Itu sudah jelas di Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi qisas maka tidak boleh dibeda-bedakan. Ini hak yang pertama, hakul haya. Kedua adalah hakul hurriyah. Hakul hurriyah terjemahkan adalah hak kebebasan, ya. Orang mentang-mentang perempuan cukup kamu berada di dapur saja, nggak usah keluar rumah, ya. Perempuan punya hakul hurriyah, punya hak kebebasan. Salah satu di antara hak bebasnya adalah misalkan hak untuk menentukan sikapnya yang terbaik sehingga kemudian dia bisa memiliki posisi yang pantas di keluarganya, di masyarakatnya, di lingkungan sekitarnya. Tetapi tetap bahwa harus difahami hendaknya itu harus merujuk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan dengan berbagai statusnya, entah itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak perempuan, atau sebagai seorang saudara perempuan, itu ada haknya masing-masing. Misalkan hak perempuan sebagai seorang ibu, yang pertama utamanya adalah bahwa tugas pertama dia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat lain, hak sebagai seorang ibu, betapa mulianya seorang ibu di hadapan syariat Islam. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku ingin berbakti kepada orang tuaku. Kepada siapa aku akan berbakti?" Dijawab oleh Rasulullah, "Kepada ibumu." Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Baru yang keempat kepada ayahmu. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan setinggi-tingginya. Hak seorang istri. Ya. Hak seorang perempuan menjadi seorang istri. Ya. Yang pertama harus diberikan nafkah yang sepantasnya. Yang pertama harus diperlakukan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian diberikan nafkah yang sepantasnya. Kemudian lagi sebelum semua itu adalah ketika seorang perempuan sudah waktunya untuk menikahlah mudahnya, maka hendaknya dia dicarikan seorang yang pantas. Makanya dalam fikih itu ada yang namanya kafa'ah. Kafa'ah itu adalah sepantas, selevel lah ya. Kalau dalam bahasa Jawa ada bibit, bebet, bobot, mungkin ada benarnya itu. Karena apa? Karena kafa'ah ini walaupun bukan syarat dan rukun dalam pernikahan, akan tapi memiliki dampak yang sangat baik. Ketika terjadi pernikahan, kemudian tidak ada unsur kafa'ah, akan terjadi ketimpangan yang kemudian akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian hak seorang jadi anak perempuan, ya, jadi seorang anak perempuan, maka kewajiban orang tuanya adalah memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang terutama yang pertama adalah hak untuk diberikan pendidikan tentang ketauhidan. Dalam kitab Zubat disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani wa nutqu bisyahadatain ya'tubira li sihhatil imani man qadar. Yang pertama adalah diberikan pendidikan yang paling utama lagi adalah pendidikan tersebut adalah tentang ketauhidan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang selanjutnya adalah hak sebagai seorang saudara perempuan. Dalam masalah waris seorang saudara perempuan itu diberikan warisnya itu utuh. Ya.
Ya, salah satu di antara yang selalu menjadi isu hangat tentang perempuan itu kan di antaranya masalah waris ya. Masalah waris. Kenapa kok perempuan dapat setengah dari laki-laki? Laki-laki lebih banyak dapatnya. Enggak adil ini, diskriminasi perempuan. Jawabannya mudah sebetulnya. Jawabannya mudah. Dan itu satu kata. Apa? Bagian perempuan utuh. Ya, bagian perempuan utuh. Saudara perempuan mendapatkan harta ketika dalam waris, dia bagiannya utuh, tidak dikurangi. Laki-laki, dia punya istri, maka hartanya diberikan untuk istrinya. Dia punya anak, maka hartanya untuk pendidikan anaknya. Oh, dia punya saudara perempuan belum nikah, maka itu juga tanggung jawabnya seorang laki-laki. Jadi ketika berbicara masalah waris misalkan, ya contoh aja, kok kemudian Allah mengatakan bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ingat, bagian perempuan utuh, nggak bakal kebagi-bagi. Tapi bagian laki-laki untuk istrinya, untuk ibunya, untuk saudara perempuannya, untuk anaknya, ya. Dan itu adalah sudah begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala membaginya dan mengaturnya sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga adalah setelah hakul huriyah, hakul ahliyah. Hakul ahliyah itu artinya adalah perempuan bisa apa? Dia punya kemampuan apa? Ditempatkan di mana? Ya, mestinya seorang perempuan itu dia punya potensi yang baik. Nah, potensi-potensi seperti ini perempuan berhak untuk ditunjukkan bahwa saya mampu melakukan ini. Perempuan berhak untuk ditempatkan di posisi yang layak. Kalau kita belajar dari sejarah bagaimana sahabat Umar itu memiliki satu tim kecil yang isinya adalah perempuan-perempuan. Ketika sahabat Umar sebagai khalifah itu ingin menetapkan sebuah hukum kaitannya dengan perempuan, bertanya kepada perempuan ini. Ya, kepada tim kecil ini, pada dewan ini. Dan tidak jarang sahabat Umar pun bertanya kepada anaknya Sayyidatina Hafsah tentang kaitannya dengan perempuan. Ya, itulah barangkali gambaran sekilas tentang seorang perempuan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perempuan dan pendidikan. Ya, perempuan dan pendidikan. Sebagai sebuah agama yang sangat konsisten terhadap pendidikan, maka wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Dan ketika Allah mengatakan Iqra, itu tujuannya bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan. Iqra, bacalah. Siapa? Ya siapapun dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Mau laki-laki mau perempuan, siapapun. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun telah memfardukan bagi setiap muslim untuk mencari ilmu. Bukan hanya laki-laki. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada yang mengatakan muslimin atau muslimah. Laki-laki dan perempuan. Tetapi intinya di sini adalah bahwa tidak ada diskriminasi dalam agama. Misalkan silakan laki-laki mau pendidikan setinggi-tingginya. Ya, mau S1, S2, S3, perempuan cukup misalkan SLTA saja karena paling juga tempatnya di di dapur katanya begitu. Oh, tidak. Kita mengenal Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu seorang perempuan, tetapi dalam hal masalah derajat keilmuan bisa mengalahkan beribu bahkan berjuta laki-laki. Beliau termasuk apa? Al-mukthirina fil hadis. Siti Aisyah itu termasuk al-mukthirina fil hadis. Di antara para perawi hadis yang memiliki periwayatan yang sangat banyak, ribuan. Ini untuk memberikan kita, mengilhami kita bahwa perempuan pun punya hak pendidikan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada istilah laki-laki silakan maju, laki-laki silakan memiliki pendidikan yang tinggi, tapi kemudian perempuan di belakang sajalah, atau juga kerjaannya berada di belakang, istilahnya di dapur. Ya. Jadi saya kira sebagai agama yang firman pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq memiliki satu keseriusan dalam hal mendidik umatnya, wabil khusus mendidik kaum perempuan. Jangan pernah lagi ada dalam pikiran kita bahwa kaum perempuan ini adalah kaum yang berada di belakang, ya, tidak walam yusyarikna fi majalil hayah misalkan, tidak diikutkan dalam berbagai disiplin. Baik, itu saja untuk memanaskan suasana ya, untuk memanaskan suasana
agar terpacu, barangkali ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan. Untuk hal-hal yang kaitannya dan kesehatan reproduksi sudah ada ahlinya. Kalau saya ngomongin masalah kesehatan reproduksi, kalau masalah head paling saya bicaranya dari sisi fikihnya. Tapi kalau untuk lebih detailnya sudah ada ahlinya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja barangkali sebagai pembuka pemaparan bagi pada diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sangat mendasar dan kalau dari sisi keilmuan disebutnya memang filosofis ya, karena memang dari syariat kita melihat secara general bagaimana posisi perihal pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hak perempuan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke Dr. Dian, izinkan saya untuk juga menyapa beberapa pimpinan dari Aisyah. Telah hadir Ibu Ketua, Bu Ia Kurniati, dan juga Koordinator di Majelis Hukum dan HAM, Ibu Heni Nuraini. Alhamdulillah sudah tergabung. Selain tadi juga dari jajaran Lembaga Penelitian Perempuan dan Anak, gitu ya. Saat ini peserta sudah sekitar 32 orang dari registrasi lebih dari 50 orang, dan saya kira yang akan diorientasikan dari diskusi ini adalah bagi ibu-ibu terutama penggerak gitu ya, penggerak di wilayahnya, penggerak pemberdayaan perempuan dan anak ini bisa menjadi bahan pengayaan gitu ya. Nah, kita akan ke Dr. Dian. Saya bacakan secara singkat barangkali supaya lebih dikenal, karena ada yang unik dari acara serial kita, kolaborasi dari representasi Nahdlatul Ulama yaitu Pak Kiai Fatur dan juga representasi dari Aisyah gitu ya, Dr. Dian. Nama lengkap Dr. Dian Indahwati Diwahyu ya, maaf, Diwahyu Dian Indahwati, Dr. SPOG. Beliau, ini yang sangat istimewa secara personal bagi saya karena lahir di tanggal dan bulan yang sama dengan saya, gitu ya. Kemudian beliau berdomisili di Cigadung Selatan. Riwayat pendidikan beliau setelah dari Surabaya di SD sampai SMP. Beliau pindah pendidikan SMA Negeri 5 di Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan kedokteran S1, S2, S1 kedokteran Maranatha, dan S2 kedokteran Unpad Bandung. Beliau juga aktif dalam karir akademiknya yang linear dengan pendidikan beliau. Home base beliau di Rumah Sakit Immanuel Bandung dan juga Rumah Sakit Al Islam. Kemudian beliau juga pernah sebelumnya punya riwayat pekerjaan di Darut Tauhid, di Pusat Kesehatan Darut Tauhid, kemudian juga di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi. Dan home base beliau yang lain dari sisi pengabdian barangkali, beliau aktif di Aisyah sebagai Ketua Majelis Kesehatan dan juga sebagai Ketua Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS Kencana Pasundan, Jawa Barat. Kalau dibacakan secara komplit, ini mungkin tidak akan cukup 2 hari ya, Dr. Dian, panutanku. Saya kira tidak berpanjang waktu, 15 menit kemudian, silakan Dr. Dian untuk menyampaikan paparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah cukup terdengar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak besar sedikit tuh. Assalamualaikum. Masih kurang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup. Cukup jelas begini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya tidak ngira ini ternyata saya punya tanggal yang sama dengan Ibu Ina, Masya Allah. Semoga kita satu chemistry ya. Tidak ada yang kebetulan kata Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin share screen, bolehkah Ibu-ibu? Silakan Dok. Untuk admin barangkali bisa di admin. Nah, bisa. Sudah ya? Baiklah.
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, siang ini saya mendapat kesempatan untuk cerita sedikit tentang tadi yang sudah dijadikan pembuka oleh Ibu Ina, bahwa kita berhadapan dengan satu keadaan pernikahan anak ya. Dulu ini dikenal dengan saya tuh punya beberapa slide itu tentang pernikahan dini. Kenapa ya kok nggak jadi pernikahan dini? Ternyata ada latar belakangnya juga. Kalau pernikahan dini mungkin jadi Dini Rosita, mungkin nggak ini bercanda ya. Maksudnya pernikahan dini itu kita sulit untuk menentukan sebetulnya dini itu apa. Apakah dini usianya, apakah dini mentalnya, ataukah apa. Jadi tidak ada batas yang jelas. Maka jadi lebih sering disebutkan dengan pernikahan anak. Karena ini ada kejelasan batasan gitu ya. Misalnya menurut WHO itu ada batasan usia untuk yang dikatakan bayi atau infant itu di 1 sampai 0 gitu ya. Kalau anak itu memang ada batasannya antara 2 sampai 10 dan kalau remaja 10 sampai 11 sampai 19. Dikatakan anak itu kalau dia itu berkeliaran di antara remaja dan anak, yaitu di antara 2 tahun sampai 19 tahun gitu. Nah, itu dikatakan masih anak. Dan belum dikatakan dewasa. Kalau dewasa itu ini menurut WHO ya. Kalau dewasa itu kalau sudah di atas dari 20 tahun gitu. Jadi kalau dikatakan pernikahan anak itu orientasi kita disamakan yaitu di antara usia di bawah 20 tahun begitu ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan basmalah. Saya punya beberapa gambar yang menceritakan tentang bagaimana pernikahan anak. Ini dalam gambar ini mungkin Bapak Ibu juga melihat, ternyata bukan hanya ada di sekitar kita saja, tapi malah di seluruh dunia ini sudah menjadi permasalahan. Terdapat 115 juta anak laki-laki yang menikah di bawah usia 18 tahun. Gitu ya. Kalau lihat ini, anak-anaknya masih sangat-sangat lucu dan masih bingung dia mau diapain di selanjutnya ya. Ini lagi gambar yang lain, yaitu ada satu cerita di mana ada seorang anak usia 17 tahun bernasib muram saat usia 11 tahun dipaksa menikah. Dan bocah itu berusia 5 tahun itu dia lari dan bersembunyi di penampungan khusus perempuan. Artinya suatu yang menakutkan buat anak ini untuk dinikahkan. Tapi memang aduh usianya 5 tahun gitu loh ya. Bagaimana dia? Masya Allah ini. Ada lagi gambar lain yang begitu lucunya dan begitu cantiknya ya, Masya Allah, anak-anak ini pernikahan antar klan di Pakistan. Pernikahan anak di Pakistan terutama dipraktekkan di wilayah kesukuan. Kebudayaan setempat yang mengenal tradisi pernikahan antara suku yang sering melibatkan anak-anak di bawah umur ya. Jadi kasus pernikahan anak di bawah umur ini biasanya didorong oleh himpitan kemiskinan. Aduh ya Allah, seperti itu ya. Karena kemiskinan dan ya kemiskinan itu bukan diinginkan ya, itu sudah menjadi takdir yang harus kita siasati dengan sebaik-baiknya, kita terima dengan kesabaran dan dengan usaha maksimal. Tapi ternyata ini malah menjadi pilihannya adalah menikahkan anak. Bagaimana hak dia gitu ya, lucu-lucu cantik-cantik seperti ini tapi dia menikah. Dan apa sih sebetulnya permasalahannya? Apakah ini hanya sekedar gambar-gambar saja? Ini saya melihat anak ini entah apa yang ada dalam pikirannya. Dikatakan perkawinan anak itu memang merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan katanya kepada anak. Karena lihat aja wajahnya tuh dia bingung juga nih mau diapakan saya ya. Dan merupakan praktek yang melanggar hak-hak anak. Nah, bagaimana? Apakah ini hanya ada di luar? Apakah hanya ada atau juga ada di sekitar kita? Pada kesempatan ini tadi saya mengintip ada beberapa desa, ada kepala desa. Aduh, saya luar biasa sekali ini ya. Bu Ina dan kawan-kawan di Pusdai begitu peduli ya untuk memikirkan ini. Maka saya mencari gambar ini. Desa Peduli Anak atau DELA. DELA, cantik sekali ya namanya DELA. Desa dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, yang dilakukan bersama dengan perangkat desa dan kelompok masyarakat dengan anak-anak yang ada di desa. Apa sih sebetulnya DELA itu? Salah satu indikatornya adalah desa tanpa perkawinan anak. Desa tanpa perkawinan anak. Ada 24 indikator di sana. Saya sampai buka-buka di beberapa Google ya, di Google itu apa saja sih indikatornya. KLA itu dinamakan klaster ya, klaster yang tentang khusus anak gitu ya. Ini memang ada menjadi pemikiran desa
desa peduli anak. Mengapa ini menjadi pemikiran? Karena ternyata di sepertiga penduduk desa itu adalah anak. Sepertiga penduduk desa adalah anak. Ini menjadi pemikiran. Maka mereka perlu perlindungan ya tentunya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidaklah suatu kebetulan apabila di sekitar kita masih berhubungan dengan keadaan yang mungkin mendiskreditkan atau tidak memikirkan tentang hak-hak anak tersebut. Kondisi perkawinan anak di Indonesia ini bukan satu hal yang sederhana ternyata. Ini ada beberapa data yang menyebutkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini kalau dari undang-undang yang kita perlu cermati bersama ya, membangun peradaban bangsa. Kalau tugasnya adalah kalau membentuk keluarga itu tugasnya adalah membangun peradaban bangsa, bagaimana kalau itu dimulai dengan seorang anak yang apakah bisa gitu ya dituntut tanggung jawabnya untuk sampai pada cita-cita ini gitu ya, membangun peradaban bangsa, apakah bisa ini? Bagaimana ini secara struktural dan kultural, apa saja penyebab praktek perkawinan anak itu? Apa saja penyebab praktek dari perkawinan anak itu? Ternyata kita lihat di sini ternyata masalahnya di ekonomi dan kemiskinan. Nilai budaya di satu tempat itu dinyatakan kalau semakin tua itu semakin tidak laku dan mereka merasa malu untuk tidak menikah. Aduh, ini satu lagi adalah karena regulasi yang ada di daerah tersebut atau di desa tersebut. Dan satu lagi adalah globalisasi atau perilaku remaja itu sendiri. Jadi remaja itu menganggap bahwa seks bebas itu suatu keadaan yang mereka anggap biasa-biasa aja. Dan itu menggiring mereka untuk sampai pada perkawinan anak. Satu lagi adalah ketidaksetaraan gender. Jadi mungkin di sana dianggapnya gender atau perempuan dianggapnya tidak usah banyak mendapat kesempatan untuk berkembang. Cukuplah menjadi pelepas atau menjadi pelengkap di rumah tangga tersebut, di dapur tempatnya atau malah di kasur. Aduh, Masya Allah ya. Kalau kita melihat data-data yang ada, proporsi perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun itu menurut provinsi seperti ini. Indonesia itu ada batasnya ya, Indonesia itu di 10,8. 10,82. Ternyata ada 22 provinsi di atas angka nasional. Artinya banyak sekali gitu ya di Indonesia ini yang ternyata menikah, yang mempunyai data menikah dini. Aduh, tugasnya PR kita jadi banyak ini kalau lihat ini. Artinya apa? Kalau itu dianggap melanggar hak-hak anak, apakah di sana juga berarti di 22 provinsi itu ada pelanggaran hak anak di sana? Angka perkawinan anak itu dari tahun ke tahun memang sudah tampaknya mulai menurun. Yang tadinya 11,54 dan diproyeksikan 2020 itu 10,9 yang tadi kita lihat datanya ya 10,19. Dan kita berharap di tahun 2024 itu proyeksi ini menurun sampai di angka 8,74. Ini adalah cita-cita yang tidak hanya dicita-citakan saja, tapi harus diupayakan bersama. Apakah ini tugasnya dari Bapak Kepala Desa saja? Oh tidak, ini adalah tugas kita bersama. Kita melihat keadaan ini bukan satu kebetulan, ini adalah menjadi tuntutan kita untuk sama-sama menggarapnya bersama ya. Bagaimana cara menggarapnya? Apa saja masalahnya? Bagaimana ini? Kita buka lagi pencegahan perkawinan anak. Apa saja yang dikatakan pencegahan perkawinan anak? Yaitu upaya yang dilakukan dalam mengurangi tingginya perkawinan anak yang dapat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia dan menyelamatkan anak Indonesia. Menyelamatkan anak Indonesia yang harusnya tumbuh kembang optimal sesuai haknya. Tumbuh kembang optimal sesuai haknya. Sebetulnya dampaknya apa sih? Dampaknya apa perkawinan anak itu? Ini dia. Dari sisi kesehatan. Ini bukan mengada-ngada dan ini memang saya hadapi setiap hari. Saya sebagai seorang dokter kandungan yang ketemu dengan ibu-ibu yang selalu berhadapan dengan hal ini. Artinya bagaimana ini ceritanya? Artinya kalau coba saya lihat dampak perkawinan anak pada usia kesehatan. Bagaimana dengan ibunya? Angka kematian ibu tinggi. Angka kematian ibu itu di Indonesia masih menjadi masalah, masih menjadi nomor 1, menjadi permasalahan nomor 1 gitu.
angka kematian ibu ya. Bagaimana dengan CA serviks atau kanker serviks? Kanker serviks atau kanker leher rahim itu di Indonesia masih menjadikan angka kematian ibu karena penyakit kanker, karena penyakit malignansi atau keganasan. Itu CA serviks. CA serviks kenapa ada tertulis di sini? Karena dia menikah pada usia sangat dini. Pada usia dini itu ternyata mulut rahimnya belum bisa siap untuk beradaptasi dengan berhubungan dengan dunia luar, yaitu dengan sperma. Sperma dapatnya dari mana pada saat berhubungan seksual. Jadi CA serviks salah satu adalah salah satu korban di mana dilakukan seksual pada usia dini. Nah, kalau diomongin usia dini itu agak repot ini, usia anak gitu kira-kira. Selanjutnya ada preeklamsi. Pada ibu ini ya masih preeklamsi. Preeklamsi itu adalah kejadian keracunan kehamilan. Itu masih tinggi sekali pada kehamilan masih usia rendah, yaitu di bawah 18 tahun, dan pada kehamilan usia tinggi, di atas 35 tahun. Kalau ibu bapak mungkin hanya menemui sekali-kali orang dengan keracunan kehamilan. Itu tetangga saya, itu adalah kakak saya. Nah, itu sekali-kali. Kalau saya setiap hari ketemu dengan keracunan kehamilan. Dan nanti dia harus meninggal. Itu setiap hari saya temui. Ya Allah, kalau lihat seperti ini, pantas lah ya. Kita harus berpikir, satu orang yang meninggal itu menjadi beban buat kita, karena kalau ibu yang meninggal, bagaimana anak-anaknya? Bagaimana kalau bapaknya? Jangan begitu ya, masa bapaknya disuruh mencari ibu lagi? Bukan disuruh mencari ibu lagi, tapi kita harus berpikir bagaimana anak-anaknya, supaya pendidikan anak itu tetap terpenuhi. Kesehatan ibu, bagaimana dengan kesehatan anak? Angka kematian bayi pada kehamilan oleh remaja atau oleh anak itu ternyata masih tinggi. Kenapa kok bayinya meninggal? Karena si anak itu tidak merasa dia hamil. Jadi dia gimana? Dia semau-mau aja. Dia mau makan, syukur. Enggak juga enggak apa-apa. Nah yang terjadi berarti bayinya itu tidak berkembang dengan baik. Dia juga semau-mau dia aja. Dia mau makan apa saja ya boleh. Padahal itu semua harus dipikirkan pada saat kehamilan. Dengan bayinya itu akhirnya tidak berkembang baik, dan sampailah pada angka kematian bayi. Bagaimana dengan stunting atau kurang gizi? Ternyata ibunya kurang gizi, bagaimana dengan bayinya? Bayinya sama ikut kurang gizi. Kita berhadapan dengan 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu dimulai dari sejak dia hamil sampai dia melahirkan usia 2 tahun. Itu harus mendapat asupan yang cukup dan baik. Asupan yang cukup yang baik bukan harus mahal, tapi asupan yang terus-menerus. Misalnya, makan sayur, makan buah, makan camilan daging, makan karbohidrat, nasi, umbi-umbian, itu tetap harus ada, tetap harus makan gitu. Itu adalah makanan yang baik dan harus dikonsumsi oleh ibunya. Kalau ibunya saja tidak baik makanannya, dia akan menghasilkan anaknya yang stunting atau kurang gizi. BBLR ini adalah berat badan lahir rendah. Dan itu berat badan lahir rendah selalu dijumpai pada ibu-ibu yang usia kehamilannya kurang dari 19 tahun. Ya Allah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Bagaimana dengan pendidikannya? Ternyata mereka yang perkawinan anak lebih banyak terjadi putus sekolah. Bagaimana dengan bagaimana dengan ekonominya? Ternyata mereka perkawinan anak lebih banyak menjadi pekerja anak karena dia sudah harus menanggung keluarganya. Dengan pekerja anak itu apa yang terjadi? Upahnya rendah dan timbullah kemiskinan. Jadi menjadikan satu sikel kemiskinan yang tidak terputus lagi. Bagaimana dengan lainnya? Lainnya adalah KDRT, KDRT dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Saya cari-cari ini apa ini? Kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang sederhana. Kalau anak-anaknya saja melihat kekerasan dalam rumah tangga aja nggak heran kalau nanti dia besarnya pun akan menjadi bagian dari kekerasan tersebut karena dia meniru, dia menteladani, mencontoh. Itu anak-anak kita memang begitu, pencontoh yang ulung, bukan pencontoh yang ulung. Memang mereka sejak saatnya dibuat sama Allah untuk
merekam semua kejadian yang ada di sekitarnya. Bagaimana identitas anak tersebut, bagaimana pola asuh yang pada anak mengasuh anak gitu. Jadi bagaimana pola asuhnya? Wajar ya kalau sekarang kita berhadapan dengan satu generasi yang sangat sulit untuk kita kembangkan. Lalu bagaimana? Ya jangan diteruskan kalau ini kita tahu seperti ini, ayolah kita pikir bersama-sama untuk membangun generasi yang baik, yang sehat. Ini adalah indeks pembangunan manusia. Ini SDGs. Kalau ngomong soal SDGs, ini banyak sekali yang harus kita pikirkan. Pada bagian atas ini adalah goal 5/3 dan SDGs yang 1, 2, 3 kemiskinan dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, ini akan menjadi pikiran kita bersama. Baiklah, bagaimana untuk perkawinan anak dengan pendidikan? Ternyata mereka itu tidak tamat SD-nya menjadi tinggi. Pada usia kehamilan kurang dari 18 tahun. Dia hanya tamatan sampai SMP. Kalau yang 18 tahun ke atas, bisalah sampai SMA. Aduh ya Allah, SMP gitu loh ya. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, 4 kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan SMA. SMA-nya ini nggak beres dia, dibanding dengan menikah 18 tahun ke atas atau lebih. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP. Ini, data inilah yang membuat kita agak ketar-ketir, agak membuat kita rewas gitu ya, berpikir sekali kalau pendidikannya rendah, bukan kita masalahnya ingin mereka semua jadi profesor, tidak. Semakin tinggi pendidikan itu sebetulnya menunjukkan kehandalan dia dalam menghadapi masalah. Bukan hanya masalah matematika bisa 1+2, bukan. Tapi bagaimana dia handal dalam menghadapi masalah. Karena dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar diajarin matematika, ilmu fisika, tidak. Tapi juga bagaimana dia berinteraksi sosial dengan lingkungannya, bagaimana dia memikirkan untuk bertahan di lingkungannya, itu menjadi satu pembelajaran baik buat anak. Baiklah, bagaimana untuk masalah kesehatan? Saya ulang lagi karena memang saya di bagian kesehatan. Ternyata pernikahan anak itu 4,5 kali peluang terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi. 2 kali memberikan resiko kematian pada saat melahirkan. Jadi ibu itu akan mati pada saat melahirkan. Aduh. 2-5 kali peluang untuk terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah keracunan kehamilan. Lalu kontraksi rahim tidak optimal. Kalau kontraksinya rahimnya tidak optimal, dia akan dilahirkan dengan operasi sesar. Nggak boleh operasi sesar. Operasi sesar hanya dilakukan pada keadaan-keadaan yang memang diperlukan. Tidak lalu jangan bersering-sering dia. Yang senang itu adalah dokter, yaitu saya. Bagaimana dengan kehamilannya? Resiko lahir prematur. Prematur itu adalah usianya kurang. Kalau begitu si bayinya tidak bertumbuh dengan baik dan benar. Peluang tertularnya untuk penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual. Mengapa begitu? Karena dia masih belum mengerti bagaimana menjaga atau merawat organ seksualnya. Jadi dia setelah hubungan lalu bagaimana kalau ada sakit, bagaimana dia juga merasa tidak perlulah repot-repot. Terus saya sudah menikah, kadang-kadang loss untuk terjadi seks bebas. Bagaimana dengan CA-cervix atau kanker mulut rahim? 17% masih tinggi kejadiannya untuk di perkawinan anak. Payudara, CA payudara itu biasanya terjadi karena kita tidak menyusui bayinya. Itu 31%. Ya Allah. 31%. Mengapa dia tidak menyusui bayi? Karena mereka menganggap belum punya tanggung jawab untuk itu. Namanya juga anak-anak. Masih senang-senangnya mereka bermain anak-anakan. Sekarang dia harus punya anak beneran. Resiko untuk berat badan lahir rendah dan stunting tinggi. Ya, inilah yang terjadi. 53% perkawinan di bawah usia 18 tahun menderita mental disorder, kelainan mental. 30-40% peningkatan resiko stunting atau stunting itu atau kegagalan gizi. 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah. Resiko KDRT, risiko perceraian. Aduh, cukup banyak sekali masalah yang dihadapi untuk mereka yang menikahan anak. Bagaimana dengan pekerjaan? Itu pun demikian. Menurut lapangan pekerjaan, kurang lebih 18 tahun itu hanya diberikan banyak di bidang jasa. Dan lebih dari 18 tahun itu bisa mereka naik ke bidang jasanya lebih tinggi. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun hampir 2 kali lebih banyak bekerja di pertanian dibanding yang menikah di atas 18 tahun. Ya, bagaimana untuk problema-problema lain? Ini saya mengambil gambar ini tentang fenomena gunung es.
Jadi kawin anak itu seperti fenomena gunung es. Artinya apa? Hanya sedikit yang tampak, kawin anak itu masih marak, masih hanya sedikit yang tampak, tetapi sebetulnya banyak sekali yang tertutupi yang menjadi permasalahan. Ya, bagaimana ini kawin anak itu direstui atau difasilitasi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat. Kehamilan remaja menjadi meningkat, kampanye masif dan sistematis. Pemahaman keluarga, tradisi, justifikasi praktek beragama, pemuka agama, budaya patriarki, kebijakan, dan program perangkat negara harus menjadi pemikiran kita bersama. Dan perspektif negara, apa saja sih yang menyebabkan pernikahan anak ini menjadi marak? Bagaimana untuk perspektif agama? Ini yang sering kita dengar. Cara mencegah zina adalah dengan menikah. Mencegah zina kok dengan menikah? Ya dia harus difikirkan kalau dengan hanya mencegah zina dengan menikah, nanti setelah menikah dia tetap akan melakukan zina karena dia merasa tidak apa-apalah. Bukan itu harusnya. Perspektif keluarga dan tradisi sudah turun-temurun, tidak masalah lah menikah awal, makin cepat menikah makin baik. Persepsi terhadap anak dan perempuan malu bila tidak laku. Persepsi komunitas perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi biar aja seadanya, cukuplah nanti di rumah dan di dapur. Persepsi perangkat negara bukan isu sentral, tidak boleh ini bukan isu yang perlu difikirkan secara sistematis gitu ya. Ini ada justifikasi pendukung perkawinan anak. Sejak dulu orang menikah muda dan tidak ada masalah kok. Lebih cepat anak perempuan menikah lebih baik tuh bagi keluarga, lebih cepat, lebih baik daripada tidak laku anaknya. Menikah adalah jalan untuk mencegah zina. Menikah adalah sunnah agama, tidak boleh dihalang-halangi. Nasib kita adalah kehendak Allah, tidak perlu takut. Mentaati agama lebih penting daripada mentaati pemerintah. Menikah adalah setengah tujuan ibadah. Ini justifikasi pendukung untuk pernikahan anak yang sering disampaikan. Yang tertinggal adalah kita juga harus berpikir apa sih sebetulnya perkawinan bukan hanya sekedar persoalan hawa nafsu. Manusia itu bukan hanya makhluk biologis, ya makhluk yang multidimensi, banyak potensi diri yang harus diaktualisasikan. Manusia adalah makhluk Allah yang berakal budi. Dia juga dapat mengendalikan dirinya dengan cara yang berdaya. Allah memerintahkan manusia untuk menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat buat sekitarnya. Itu adalah yang diharapkan ya, bukan hanya untuk kawin saja. Perkawinan bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi juga tentang keluarga besar, tentang umat, tentang masyarakat dan tentang bangsa. Menikahkan anak untuk mencegah zina, mencegah potensi masalah, tapi menimbulkan masalah aktual yang lebih besar. Dok, saya mohon mau maaf, izin sebentar. kita sambung dulu Ya. dari Wardah, Dok, sambil dokter menerima telepon. Baiklah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, di belakang saya ada suara hujan. Saya nggak tahu mungkin di sekitar lingkungan Bapak Ibu apakah mendung juga. Saat ini ada beberapa catatan, sebetulnya kalau catat pasti banyak, tapi kita dapat menggarisbawahi sudah mulai nampak ketersambungan sisi syariat dengan sisi sisi akademik, artinya sisi ilmiah mengenai isu yang sedang kita bahas. Bapak Ibu, berikutnya kita masih punya agenda tayangan atau presentasi dari tim Wardah, bisa bersiap-siap Teh Eka dan jajarannya. Kemudian setelah itu kita akan minta perwakilan dari 4 desa yang tadi di awal pembukaan sebelum dibuka acara sudah saya sapa. Kemudian setelah itu dapat diteruskan dengan tayangan video Wardah dan penutupan oleh doa penutup oleh Pak Kiai Haji Fatur Rahman. Nah, perkenankan juga saya untuk menyapa ada sahabat saya dari Malaysia, Kak Dayang Horiah. Beliau penggemar bahasa Indonesia dan juga penggemar materi-materi Islami, artinya penggemar materi-materi keislaman yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi selamat datang Kak Dayang, dan setia selalu hadir dalam setiap serial Muslimah Berbagi kali ini. Kemudian, jumpa lagi Kak Dayang. Terima kasih. Ya? Terima kasih jemput. Ya, alhamdulillah. Baik,
Peserta kali ini sudah mencapai 42 dan saya juga teringat dari paparannya Dr. Dian, ada cerita dari salah satu teman international student asal dari Pakistan. Mereka juga memelihara tradisi unearthed killing. Jadi kalau suatu keluarga tidak menghendaki jodoh dari anaknya, anak perempuannya atau keluarga perempuannya, mereka dapat mohon maaf membunuh laki-laki yang mendekati anak perempuannya itu katanya demi kehormatan, karena mereka sudah menganggap laki-laki yang mendekati itu menghina keluarganya, maka walaupun tidak jadi menikah, mereka punya justifikasi untuk membunuh anak-anaknya. Jadi membunuh laki-laki yang disukai oleh anak perempuannya ini. Jadi dari sini sebetulnya saya menggarisbawahi ada halangan terhadap hak untuk berkembang dan menentukan yang terbaik bagi dirinya, dari yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Fatur Rahman. Baik, saya kira untuk tim Wardah, apakah sudah siap? Teh Eka, Teh Cili, apakah sudah siap dengan timnya? Oke. Baik, Teh Eka sudah terhubung. Silakan Teh Eka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Cili. Saya beauty promoter dari Wardah yang pada kesempatan kali ini akan berbagi tips mengenai personal care 101 dari Wardah. Mungkin kalau Wardah gitu kan, ibu-ibu dan bapak-bapak juga saya yakin sih sudah pada tahu. Mungkin kalau ibu-ibu sudah ada yang pakai serangkaian. Nah, selain produknya yang lengkap, Wardah juga memiliki tips dan trik nih bagaimana cara merawat diri. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mari kita bahas ya mengenai personal care 101 dari Wardah. Oke, next. Oke, kita tunggu sebentar. Ini share screen-nya sudah muncul belum ibu-ibu? Sudah ada. Sudah, Kak. Nah, di sini juga ada pentingnya menjaga kebersihan. Nah, kebersihan merupakan faktor penting saat beribadah dalam Islam. Di sini juga menyebutkan bahwa sebuah hadis dari Tirmizi menyebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di sini dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu kebersihan juga merupakan syarat sah diterimanya ibadah seorang muslim. Nah, kebersihan dan kesucian menentukan ibadah, pakaian, dan badan kita harus suci. Kalau tidak suci, itu tidak akan sah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah menyukai orang yang menyucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 222. Oke, next. Selain menentukan diterimanya ibadah seseorang, kebersihan juga menambah kehusuan ibadah seseorang. Di sisi lain, Islam juga sangat mengutamakan kebersihan. Rasulullah bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang tidak menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah salah satu cerminan penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam penduduk surga ya, insya Allah nantinya. Amin. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa tips menjaga kebersihan. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Kalau ini sudah pasti ya. Di sini juga ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pasti mandi sehari 2 kali menggunakan sabun. Nah, ada tips untuk memilih sabun. Jadi kita harus memperhatikan jenis sabun yang digunakan. Bagi yang memiliki kulit kering, pilih sabun yang berbahan ringan dan lembut serta mengandung pelembab. Bagi yang kulitnya normal, bisa menggunakan sabun dengan segala jenis, asalkan sabunnya itu sudah halal. Nah, kalau dari Wardah, ini sudah ada Wardah Naturally Aloe Hydra Mask Body Wash
Nah, ini sudah mengandung 100% natural tea tree oil. Jadi, selain bisa membuat badan kita semakin wangi, juga bisa menyegarkan dan menjaga kulit terasa lebih lembab dan juga empuk. Oke, next. Nah, lalu menjaga kebersihan mulut dan juga kuku. Di sini ada menyikat gigi, ini minimal hari 2 kali setelah sarapan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Lalu memotong kuku juga, memotong dan bersihkan kuku secara berkala. Jadi tidak boleh sampai kuku itu panjang ya, kondisi nyaman itu juga tidak bersih. Oke. Nah, ini juga ada keramas. Mungkin di sini kalau ada yang suka keramas setiap hari itu juga tidak apa-apa. Tapi di sini disarankan untuk keramas minimal 2 hari sekali. Nah, sesuaikan perawatan rambut dengan kondisi rambut yang kita miliki. Seperti itu. Nah, ini juga akan ada beberapa tips memilih shampoo ya dari Wardah. Ada 4 rekomendasi jenis shampoo. Nah, di sini sesuai dengan kondisi rambut dan sesuaikan dengan jenis shampoo yang dipakai. Nah, di sini juga ada permasalahan-permasalahan rambut ya Bapak Ibu. Ada rambut rontok dan mudah patah karena sering diikat. Nah, biasanya kalau rambut yang seperti ini, kita membutuhkan kandungan shampoo yang mengandung ginseng dan rosemary extract yang bisa memperkuat akar rambut hingga batang rambut. Lalu di sini juga ada permasalahan rambut yang kering dan kusam atau bercabang. Ini juga tidak membuat tidak membuat kita tidak nyaman. Kita harus memilih shampoo yang bisa membuat rambut kita tuh semakin berkilau. Seperti itu. Lalu ada juga jenis kulit kepala yang gatal, atau misalnya kita ingin mengusir ketombe supaya tidak datang lagi. Nah, ini pilihlah Wardah Anti-Dandruff Shampoo yang sudah mengandung peppermint dan juga tea tree and double zinc active yang bisa membuat pertumbuhan bakteri dan mengontrol produksi minyak di kulit kepala. Lalu yang terakhir ada Sai by Day Lepek dan Say Hello untuk rambut yang segar dan bervolume. Ini bisa gunakan Wardah Daily Fresh Shampoo yang sudah mengandung aloe vera extract dan seaweed extract. Nah, selain itu juga Wardah yang Daily Fresh Shampoo ini sudah mengandung protein yang bisa menghaluskan dan memperbaiki rambut yang rusak dari luar hingga dalam. Seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita bisa memilih salah satu produk perawatan rambut selain shampoo yaitu conditioner. Nah, di sini ada conditioner dari Wardah. Jadi ada Wardah Health Fall Treatment Conditioner, ini untuk hasil rambut yang lebih kuat tanpa rontok. Dan ada Wardah Nutriscience Conditioner, ini untuk rambut yang lebih smooth atau lebih lembut. Nah, di sini di sebelah kanan layar itu sudah ada perbedaan ya Bapak Ibu before dan after penggunaan shampoo dan juga conditioner seperti itu. Oke, next. Nah, lalu di sini juga ada tips menjaga kebersihan tangan. Nah, kalau di rumah kan sudah pasti ya berupaya mencuci tangan. Di sini juga ada tips mencuci tangan dan yang tadi sudah sering digunakan. Tapi bagiannya di sini kita punya Wardah Nature Daily Aware Mild Hand Wash. Ini merupakan hand wash pertama yang sudah mengandung 100% natural tea tree oil yang bisa memberikan sekaligus bisa membantu memberi bakteri yang menempel di tangan kita. Setelah itu, Wardah juga memiliki aloe vera mild hand gel. Ini disarankan ketika kita bepergian ini. Bisa gunakan pembersih tangan dengan kandungan 80% alkohol yang halal dan mampu membasmi kuman tanpa bilas. Seperti itu. Jadi kalau aloe vera mild hand gel dari Wardah itu sudah mengandung 80% alkohol, karena selain itu sudah mengandung ekstra aloe vera yang bisa membantu melembabkan kulit tangan kita. Seperti itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan boleh nanti chat di kolom chat ya. Nah, di sini lalu selanjutnya ada menjaga kebersihan wajah. Nah, kalau di sini kita harus menggunakan skincare secara terawat sesuai dengan jenis kulit. Nah, skincare ini juga bisa digunakan perempuan dan juga laki-laki ya, ibu dan bapak-bapak itu jangan khawatir. Nah, ini ada beberapa rangkaian skincare dan di sini penting. Jadi skincare itu yang pertama karena kita memiliki masalah kulit yang harus kita selesaikan atau kita tuntaskan. Salah satunya mungkin di Jawa, di sini ada acne, ada wrinkles, garis halus, ada yang
pores. Kalau misalnya ibu suka merasa pori-porinya besar, lalu ada dry skin, kulit yang kering, ada dark circle, kantung mata yang menggelap atau kerutan di kantung mata, lalu ada blackhead, itu komedo yang hitam seperti itu. Mungkin di sini ada salah satu yang memiliki masalah ini, kita harus menggunakan skincare. Oke, next. Kak Cili, Teh, ya. Suaranya putus-putus, mungkin videonya bisa ditutup dulu biar lebih jelas. Oh ya, boleh. Mungkin di sinyal. Boleh 2 menit lagi ya, Teh? Ya, siap. Nah, di sini boleh kita kenali dulu jenis kulit kita. Karena jenis kulit kita tuh ada normal, oily, combination, dan juga dry skin. Jadi sebelum memilih skincare, kita pastikan dulu jenis kulit kita ya ini berapa. Oke, next. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau dari Wardah sendiri, ini sudah banyak sekali ya jenis skincare-nya. Nah, di sini ada ciri-ciri normal skin, dry skin, oily skin, dan combination skin. Nah, mungkin kalau kita bahas yang dry skin ya, ini kulitnya tuh tampak kering dan bersisik. Kalau kulit oily itu mengkilap dan pori-porinya besar. Kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak ragu, nanti boleh dikonsultasikan kepada saya langsung ya jenis kulitnya. Oke, next. Nah, di sini ada rekomendasi skincare untuk kulit kering. Kita bisa gunakan series dari Wardah Hydra Rose Series. Nah, mungkin di sini juga sudah ada yang pernah lihat ya. Hydra Rose Series ini sudah mengandung 70 Hours Hydrating Active, jadi bisa melembabkan hingga 72 jam tanpa henti. Dan selain itu juga Hydra Rose Series ini sudah mengandung Avalanche Rose Oil yang bisa mengunci kelembaban di wajah kita. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaan. Ini ada perbedaan mengenai kulit kering dan kulit dehidrasi. Kayak gitu ya. Jadi, ini karena mungkin nanti waktunya terbatas, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak boleh langsung dikonsultasikan untuk jenis produknya. Kita lihat sekilas aja dulu ya. Nah, ini ada jenis kulit kering dan dehidrasi, kurang lebih kalau kulit kering itu kekurangan minyak dan kekurangan air maksudnya, lalu kulit dehidrasi itu kekurangan air dan kelebihan minyak, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada cara kerja Hydra Rose, ini juga sama, nanti bisa dikonsultasikan karena waktunya ini cukup terbatas juga. Yang pasti Hydra Rose Series ini selain bisa menghidrasi, itu bisa mengunci hidrasi sampai dengan 72 jam tanpa henti. Dan Hydra Rose Series dari Wardah ini sudah mengandung Avalanche Rose Oil, yang dimana Avalanche Rose Oil-nya ini tuh dibudidayakan secara terus-menerus di Eropa, tepatnya di Belanda, hanya untuk Wardah. Dan yang pasti sifatnya juga sudah organik, dan ditanam di lahan yang bebas pestisida, diekstrak dengan cara teknologi yang eco-friendly. Jadi ini ada beberapa jenis produk dari Hydra Rose. Oke, ibu-ibu, mungkin karena waktunya tidak cukup, ini hanya 1 menit terakhir. Jadi jika ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung menghubungi saya ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti boleh saya share nomor saya di kolom chat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di sini selalu sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi-lagi saya teringat kalau sudah presentasi Wardah, saya pengen cepet-cepet ngambil cermin dan lihat segimana besarnya pori-pori saya gitu ya untuk bisa konsultasi. Iya, boleh. Baik, kita akan lanjut karena kita juga berburu dengan waktu asar. Ada Ibu Yanti, Sekretaris Desa Sampiran, kemudian Pak Ratija untuk berikutnya, dan Pak Dadang dari Desa Kertajaya, kemudian Pak Dudi dari Ciwalen. Saya mempersilahkan Bu Yanti dulu untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan pandangan-pandangannya. Saya kira 1 menit dulu mungkin ya kita akan sampaikan kita akan simak dari perwakilan desa tersebut. Dan kemudian setelah 4 itu saya nanti akan juga minta dari pimpinan Aisyah, barangkali dari Ibu Ketua kalau masih terhubung Ibu Iya, atau dari LPPA dari Teh Ririn. Silakan bisa menyampaikan tanggapannya. Bu Yanti silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang paparan dari Ibu itu kalau pernikahan ini tuh kadang undang-undang dari undang-undang perkawinan juga sudah di batas waktu umur 19 ya untuk saat ini. Tapi kadangkala kita juga dilemanya tuh Teh gini, kita menerapkan undang-undang perkawinan tersebut untuk di batas waktu 19 tahun. Tapi kadangkala mereka itu karena hubungan bebas hamil duluan ya, jadi terpaksa gitu. Karena kecelakaan ya, jadi kita nabrak undang-undang juga. Kadangkala yang di desanya, saya sendiri sebagai sekretaris desa, mau dilarang gimana, karena kalau kita misalnya mau menuruti undang-undang, kan karena dianya sudah hamil, jadi ya dilemanya kalau bikin KTP-nya juga umurnya ditambah, biar nggak menyalahi undang-undang. Kalau kita sebagai aparat pemerintah ya, misalnya mau melarang gimana, mau kadang-kala ya solusinya jadinya si ibu keluarga yang perempuannya ya udah kalau di pemerintah tidak boleh kawin pemerintah, jadi larinya ke kiai gitu. Kawin siri, nikah siri. Sedangkan kalau nikah siri itu untuk proses pembuatan aktenya tuh Bu Ina kan jadinya anak seorang ibu juga nggak dicantumkan nama bapaknya. Jadi ya saya sebagai pemerintah desa kadangkala gimana cara mencegah dari pernikahan dini itu gitu. Nah terus ya mungkin karena pengetahuan di desa sangat minim ya Teh. Paling lulusan SMP terus mau apa jadi kadang-kala dinikahkan gitu. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana kalau misalnya ya strategi untuk menyikapi hal pernikahan dini tersebut dan harus sebagai aparat pemerintah solusinya bagaimana biar bisa mencegah adanya pernikahan dini. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti. Baik, ya. Berikutnya Pak Ratija. Oh ya, sebelum ke Pak Ratija saya sampaikan dari pihak Orda menyediakan 10 souvenir dan barangkali 5 sudah teralokasikan dari 4 untuk pimpinan desa atau perwakilan desa, kemudian 1 buat pimpinan Aisyah, dan kita akan buka nanti 5 lagi. Walaupun di chat sudah ada juga ditemukan pertanyaan ya dari salah satu peserta. Baik Pak Ratija, silakan. 1 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya merasa mendapat satu kehormatan bahwa pada siang hari ini bisa berpartisipasi dalam diskusi yang saya kira sangat menarik dan sekaligus memang untuk kita bicarakan karena memang persoalan-persoalan itulah yang kami hadapi di desa. Jadi memang betul bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak itu diantaranya adalah selain faktor kemiskinan, itu juga masalah pendidikan. Jadi kurangnya wawasan tentang bagaimana sebaiknya mengenai kesehatan reproduksi ini juga menyebabkan atau menjadi salah satu faktor penyebab dari pernikahan anak. Nah, oleh karena itu kami di desa mencoba untuk terus mensosialisasikan melalui Kampung KB sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dengan mengkampanyekan 4T ya, bahayanya 4T, terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Nah ini karena sesungguhnya dalam rangka untuk bagaimana supaya para perempuan ini bisa terlindungi dan juga supaya pernikahan anak ini bisa dihindari.
memang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sekdes itu salah satu yang sering kami hadapi, bahwa kita dihadapkan pada satu permasalahan yang dilematis ya. Kalau kita tidak memberikan rekomendasi, ini faktanya bahwa ini anaknya sudah hamil. Kalau tidak dinikahkan juga ini juga akan tidak menyelesaikan masalah gitu Bu. Jadi ya solusinya akhirnya kami walaupun dengan berat hati dan tetap kami memberikan arahan kepada ibu-ibu yang lain, kami tetap akhirnya mengajukan permohonan dispensasi melalui pengadilan agama. Karena ini pernikahan anak dan juga ini masih di bawah umur. Kalau misalnya kita tidak mengizinkan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sekdes, bahwa nanti kasihan pada hak-hak anak selanjutnya, terutama ketika nanti ada beban mental pada saat sekolah, ketika anak-anak yang lain melihat bahwa aktenya telah lahir dari seorang ibu. Ini juga nanti kan ada dampak psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri. Nah, kemudian selain itu kami dalam rangka untuk mencegah pernikahan anak ini, kami mengaktifkan PIK remaja. Nah, salah satu dari bagian dari PIK remaja itu ada program yang namanya konseling sebaya. Nah, ini diharapkan nanti dengan program konseling sebaya ini bisa mencegah anak-anak kita dari bahaya pergaulan bebas, karena salah satu faktor yang sering kami hadapi dalam menghadapi pernikahan anak ini diantaranya adalah pergaulan bebas. Memang penyebab pergaulan bebas ini diantaranya karena mereka sudah putus sekolah, kemudian juga kurangnya pendidikan agama, juga kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Jadi saya berharap nanti program ini bisa terus diintensifkan supaya ini bisa sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan kami sangat berharap bahwa ada sinergitas antara Aisyah, kemudian Ustai dan desa-desa untuk bisa menanggulangi pernikahan anak agar nanti dampak negatifnya bisa kita hindari. Nah, seperti misalnya tadi disinggung oleh Ibu Dokter soal kemungkinan yang akan risiko yang akan terjadi pada pernikahan anak itu diantaranya adalah stunting dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga sedang menggalakkan program untuk penanggulangan stunting, Bu. Jadi dengan mensosialisasikan 3 penting pencegahan stunting. Nah, 3 penting pencegahan stunting itu adalah ASI itu penting, kemudian bebas cacing itu penting, dan isi piring itu penting. Nah, isi piring itu penting tadi seperti yang disinggung oleh Bu Dokter, harus ada unsur karbohidratnya, unsur proteinnya, unsur sayur-sayurannya, dan unsur buahnya. Kemudian ASI penting ini kita menggalakkan para kader melalui kader-kader PKK dan kader posyandu agar ibu-ibu terutama untuk PUS ya, pasangan usia subur, dan untuk menyusui bayinya dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian pola asuh dengan metode CUP ya, cium, usap, dan peluk, ini diharapkan nanti ada kedekatan secara emosional, kemudian perkembangan psikologis yang sangat bagus bagi anak-anak kita itu sendiri. Kemudian bebas cacing itu penting, ya ini juga kaitannya dengan kesehatan sanitasi, kemudian juga BAB pada jamban, tidak pada tempat sembarang, sehingga bisa mencegah untuk terjadinya penularan penyakit yang berbahaya. Nah, saya kira itu Bu, jadi saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan ini ada sinergitas yang lebih intensif antara desa-desa dengan Aisyah, terutama dalam mencegah pernikahan anak dan juga dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi, terutama untuk PUS ya, pasangan usia subur. Barangkali itu Bu, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratija. Saya lihat ternyata Bu Ia Kurniati, Ketua Aisyah, sudah izin leave, tapi barangkali masih ada Bu Heni atau Teh Ririn nanti setelah perwakilan desa menyampaikan, dapat juga menyampaikan pandangannya. Baik, berikutnya Pak Dadang dari Desa Kertajaya sudah terhubung kah? Kabupaten Cianjur. Silahkan
akan menyampaikan pandangan atau pertanyaannya, karena kelihatannya semua pandangan atau pertanyaan ditujukan kepada baik Pak Kiai Fatur Rahman maupun ke Dr. Dian. Pak Dadak sudah terhubungkah? Atau Pak Dudi dulu dari Desa Ciwalen? Dari Desa Ciwalen Cianjur sudah hadirkah? Ada bisikan dari warga. Ada? Oke, sambil menunggu barangkali bisa diwakili oleh Bu Titin. Bu Titin, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Cianjur. Bu Titin, apakah masih terhubung? Belum? Oke. Oh, yang dari Desa Kertajaya belum ya? Belum juga ya? Pak Dudi juga dari Ciwalen belum? Baik, saya kira kita bisa lanjut sambil menunggu ke salah satu pimpinan dari pimpinan wilayah Aisyah. Apakah ada Bu Ia atau Bu Heni? Bu Heni, apakah terhubung? Bu Heni ada, Bu. Ada. Ya. Silakan Bu Heni, barangkali akan menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung di acara Perempuan Berbagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Dian juga yang sudah memberikan materinya terkait dengan kesehatan perempuan. Saya dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat sangat senang dan berbahagia ketika masalah-masalah perempuan ini diungkapkan dan disampaikan ke masyarakat sehingga solusi-solusi dari permasalahan itu bisa ditemukan. Kemudian menjadi sebuah pegangan yang nantinya akan memberikan manfaat yang besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Terima kasih Neng Ina yang telah memfasilitasi Aisyah juga bekerja sama dengan Pusdai. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ke depannya acara ini juga bisa lebih memaparkan atau memberikan manfaat dengan materi-materi terkait keperempuanan, juga permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu saja Neng Ina dari kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu segera juga disampaikan bahwa saat ini Bu Heni juga adalah sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum Aisyah Jawa Barat yang mulai kami rintis begitu ya. Kalau melihat tadi menyimak dari Pak Ratija mengenai segmen remaja, saya kira ini menjadi tugas juga bagi Pos Bakum untuk mulai memikirkan formulasi program gitu ya, dan dengan potensi Dr. Dian dan Kiai Fatur Rahman mungkin bisa berkolaborasi bagaimana memformulasikan bahan sosialisasi atau bahan penyuluhan bagi segmen remaja. Baik, kalau Pak, saya panggil lagi Pak Dadang dari Kertajaya, apakah sudah terhubung, atau Pak Dudi dari Ciwalen? Belum ya? Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan, saya lihat di kolom chat itu ada pertanyaan dari, dari Teh Dian. Teh Dian kayaknya pertanyaannya disampaikan kepada Teh Cili. Izin bertanya, saya memakai lightening series, mengapa ya wajah terasa perih? Apa saya lanjutkan atau dihentikan penggunaannya? Kemudian ada juga pertanyaan di chat itu dari sahabat saya, Bu Rahayu Prasetyaningsih, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 4. Saya bacakan pertanyaan bagi kedua narasumber. Standar usia anak berdasarkan peraturan di Indonesia beragam. Undang-Undang Perkawinan, pengecualian untuk kebolehan perkawinan anak diberikan kepada hakim atau pengadilan.
untuk menentukan apakah perkawinan anak diizinkan atau tidaknya. Nah, menurut Pak Kiai atau Bu Dokter, hal apa saja yang perlu menjadi pertimbangan hakim ketika akan memberikan izin perkawinan pada anak? Nah, sudah ada 2 pertanyaan. Kemudian saya persilakan bagi yang akan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Dari tim jajaran Pusdai juga silakan jika akan ada yang menyampaikan. Saya sedikit ya, Teh Ina. Teririn. Ya, oke, silakan Teririn. Baik, kapun tadi karena harus keluar jadi mohon waktu sebentar. Pak Ratija, Bu Yanti, alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir dan tadi berbagi juga begitu kepada kami. Alhamdulillah insya Allah dengan Aisyah pendampingan akan terus kami lakukan begitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ini kebetulan baru diskusi baru selesai tadi pagi begitu dengan Kementerian Desa bahwa dengan keluarnya Permendes nomor 13 tahun 2020 hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti perkawinan anak itu diizinkan nantinya untuk penanganannya itu dialokasikan dari dana desa gitu. Dan tentunya ini Bu Ina ini kan ahlinya hukum, Pak Ratija nanti bisa dibantu nih Bu Ina dan kawan-kawan begitu ya untuk penyusunan perdes tentang perkawinan anak begitu yang insya Allah ke atasnya nanti tidak akan susah begitu ya karena ini sudah ada aturan Permendes 13 2020 yang kemarin saya dengar sendiri dari Pak Agung itu beliau sudah sangat welcome begitu ya justru saya baca beliau menginstruksikan begitu ya kepada para kubu untuk bagaimana ini kalau bisa semua desa punya nih perdesnya tentang perkawinan anak. Saya kira ini support yang luar biasa dari pemerintah kabupaten, dari Bapeda khususnya dan nanti insya Allah kami Aisyah begitu dengan Hukham, Bu Ina, Bu Nia dan kawan-kawan insya Allah nanti kita bisa turun untuk mendampingi bapak-bapak di lapangan. Itu saja mungkin Teh Ina, apun saya mau mohon diri. Baik, Darin, terima kasih sudah menyampaikan pandangannya. Baik, sebelum saya nanti persilakan Pak Kiai Fatur Rahman dan Dr. Dian untuk menanggapi, ini ternyata dari Teh Dian juga ada pertanyaan. Apakah boleh perkawinan anak di bawah umur 20 tahun memakai wali hakim karena dulu ibu dari anak ini sudah hamil sebelum menikah dengan ayahnya? Baik, saya kira saya akan persilakan kepada Pak Kiai Haji Fatur Rahman untuk menanggapi beberapa hal yang mengemuka di diskusi ini. Pak Kiai, apakah perlu saya highlight beberapa isu yang muncul? Saya kira langsung aja ke menjawab pertanyaan ya. Ya, silakan. Baik, kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam hal memberikan dispensasi kepada anak untuk menikah dini barangkali begitu. Mungkin kalau saya menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari pemohon itu sendiri. Apakah pemohon tersebut sudah layak untuk mengajukan? Karena tetap saja kalau kemudian ternyata sebenarnya dilematis ya bagi seorang hakim ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini. Di sisi lain dia harus menegakkan hukum itu sendiri berkaitan dengan masalah batas pernikahan. Tapi di sisi lain kalau memang ternyata ada hal bahaya yang mungkin bisa terjadi jika tidak dibolehkan untuk menikah, itu juga satu problem lagi bagi seorang hakim. Maka mungkin bagi saya dalam hal pengajuan dispensasi yang kemudian hakim dihadapkan kepada masalah itu, yang pertama dari sisi pemohon itu sendiri. Ya, dari sisi pemohon itu sendiri, apakah sudah layak untuk mengajukan dispensasi pernikahan, artinya menikah pada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya, jika memang ternyata pantas untuk dibolehkan, maka juga harus melihat dari sisi alasannya apa. Itu yang kedua. Jika kemudian alasannya bisa diterima, maka tidak kalah pentingnya juga adalah ada larangan atau tidak. Ya, ada larangan dalam artian adalah dalam
sisi apa karena orang menikah itu kan harus terbebas dua-duanya, terbebas dari ikatan apapun. Nah, jika kemudian itu tidak ada ikatan yang kemudian melarang terjadinya pernikahan, maka bisa menjadi satu landasan bagi hakim untuk membolehkan. Ya, kemudian yang ketiga, dan barangkali ini kaitannya dengan masalah kaidah fikih, darul mafasid muqaddam ala jabil masalih, dari sisi kemaslahatan dan kemadaratannya. Ya, itu menurut pandangan saya. Jadi hakim akan dihadapkan kepada kondisi di mana dia dilematis menentukan hukumnya. Tetapi saya menyimpulkan 4 hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim untuk kemudian membolehkan atau tidaknya saat ada pengajuan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Begitu barangkali singkatnya, Teh Ina. Baik, terima kasih. Pak Kiai barangkali akan menanggapi tentang dilema yang dihadapi oleh para pemerintahan desa, gitu, para aparat pemerintahan desa ketika ada yang mengajukan dari sisi dokumen, begitu ya, dengan kondisi bahwa anak itu sudah hamil dengan usia anak-anak. Barangkali akan menanggapi dari hal itu. Saya kira barangkali begini. Yang pertama, jangan memberikan ruang bagi anak-anak kita itu untuk ada waktu kosong, artinya menganggur. Ya, sibukkan dengan berbagai kegiatan yang kemudian menjadikan mereka bisa berekspresi dan memiliki satu pemikiran luas, sehingga tidak akan terfikirkan untuk kemudian menikah dini ataupun bergaul dengan sembarang orang. Maka sisi pendidikan saya kira sangat penting. Ya, ketika pendidikan tersebut mumpuni, kemudian mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, maka insya Allah hal-hal yang akan bisa menimbulkan terjadinya, mohon maaf, kecelakaan yang kemudian berakhir kepada pengajuan nikah dini, saya kira bisa tertangani. Bahwa kemudian pada konteks di mana aparat desa dihadapkan kepada kondisi seperti itu, ya saya kira kembali kepada kaidah yang tadi saya sampaikan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dilihat dari sisi mafsadahnya, manfaatnya, maslahatnya. Kalau memang ternyata maslahatnya lebih besar, maka mungkin karena memang pengajuan dispensasi itu kan harus ada surat dari desa ya. Karena kalau nggak dilampiri surat dari desa kan ditolak oleh hakim. Maka saya kira aparat desa bisa melihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Kalau sisi maslahatnya lebih besar bisa dilanjutkan, tapi kalau dari sisi mafsadahnya lebih besar, mungkin bisa diajak ngobrol, berdiskusi dari sisi itunya. Itu barangkali tanggapan singkat saya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sebelum ke Dr. Dian, ini ada muncul juga pertanyaan, kalau sekaligus akan dijawab dari Teh Ima. Assalamualaikum, bagaimana strategi terbaik memasukkan hal-hal terkait kesehatan reproduksi dan juga pandangan keagamaannya disinergiskan dengan kurikulum sekolah kah? Kemudian dimulai dari kapan? Karena di masa sekarang banyak anak SD perempuan sudah mengalami menstruasi. Terima kasih. Baik, Dr. Dian, saya kira dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara saya terdengar? Mohon maaf. Ada, Dok. Ya, baiklah. Sebetulnya tadi saya mendengar arahan dari Pak Fatur Rahman udah mencukupi ya Pak Fatur. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ya Bang, begitu ya. Kita usahakan saja untuk menghindari semuanya. Ini memang pendidikan yang utamanya. Kalau tadi menjawab, ya sebagian sudah terwakili mungkinnya dengan jawaban Pak Fatur. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit tadi seperti yang diarahkan oleh Bu Ima ya, yang menyatakan bahwa kapan ini mulainya gitu ya. Sebaiknya bagaimana, satu utamanya adalah dari pendidikan. Kedua, kapan mulainya? Kapan sih pendidikan reproduksi ini dimulai supaya anak itu kenal gitu. Dan kapan sebetulnya pendidikan agama itu dimulai gitu. Ini kan bersamaan ini ya. Kalau pendidikan agama ya sejak lahir itu sudah mulai kita
sampai-sampai ya mengumandangkan azan itu sebetulnya kan mengumandangkan azan itu supaya sebetulnya kan niatannya adalah supaya mendengarkan alunan-alunan awal dari alunan Al-Quran atau penyebutan asma Allah gitu. Sebetulnya itu yang utama. Sehingga memang yang pertama kali perkembangan dari seorang janin atau bayi ataupun anak itu ternyata pertama kali yang berkembang itu adalah telinganya, pendengarannya. Dengan pendengarannya berkembang pertama kali, jadi dia tuh mendengar lebih dulu. Dengan mendengar lebih dulu, jadi kumandang asma Allah itu semoga menjadi yang dia dengarkan awal. Karena memang betul itulah yang menjadi memori awal dari seorang anak. Nah, lalu bagaimana untuk pendidikan lanjutannya? Pendidikan agama terus dikuatkan. Kalau pendidikan agama dikuatkan, saya yakin itu ya, betul itu mungkin bisa menghindari dari hal-hal yang jangan sampai zina gitu ya, mendekati zina pun mungkin dia tidak akan lakukan gitu. Terus tadi juga menyimak dari Bapak Ratua ya, sudah melakukan promosi 4T, terus apa tadi ya, program tentang stunting, konseling sebaya, itu adalah cara-cara untuk mengisi waktu-waktu remaja, waktu-waktu anak untuk dapat terkondisikan dengan baik. Kalau mereka sejak kecil mengenal apa itu 4T, 4T itu 4 terlambat. 4T itu adalah terlalu dini menikah, terlalu tua untuk menikah, terlalu dekat untuk hamil. Nah, itu tuh 4T-nya yang seperti terlalu ya, 4 terlalu bukan 4 terlambat. Itulah yang menjadi pemikiran sejak awal yang kita kenalkan kepada anak. Kalau tadi ditanya kapan mulai kesehatan reproduksi disampaikan, itu ternyata kesehatan reproduksi itu bukan hanya tentang hubungan laki dan perempuan, tapi kita menyampaikan pada mereka bahwa saya adalah seorang perempuan, saya harus melindungi diri dari hal-hal yang tidak diizinkan. Misalnya saja, mana saja tidak diizinkan, itu adalah aurat kita, itu tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Disentuh oleh siapa? Oleh saya sendiri, oleh orang sekitar saya yang baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal. Itu disampaikan sejak kecil. Sejak dia mulai berhubungan dengan sekitarnya. Itu adalah salah satu pendidikan reproduksi yang harus dikenalkan pada anak-anak. Hal lain adalah teladan. Teladan itu ternyata sangat penting. Teladan. Saya mendapatkan data dari beberapa case report ya, dari beberapa catatan kasus itu adalah ternyata mereka yang melakukan tindakan-tindakan asusila itu karena melihat. Melihat dari mana? Melihat di sekitarnya. Misalnya saja adegan-adegan yang tidak harus dia lihat, dia lihat. Misalnya apa? Misalnya karena dia ada dalam satu kamar yang sama. Nah ini tentu harus jadi pemikiran ya. Dalam satu ruangan yang sama dia melihat adegan yang kita sendiri mungkin tidak tahu bahwa itu tidak cocok buat dia. Terus bagaimana kita berganti pakaian pun itu perlu disampaikan untuk tidak dia melihat begitu mudah. Lalu juga yang dilihat lain adalah dari tayangan, gitu ya, tayangan media sosial yang ada di sekitar kita. Tayangan itu misalnya didapat dari mana? Nah ini masalahnya. Yang paling sering itu adalah HP, supaya anak ini tidak rewel, biasanya kita menyampaikannya pada HP. Ternyata HP itu tidak kita lindungi untuk hal yang tidak boleh dilihat oleh anak. Nah ini dari pengamatan. Jadi case report yang kami dapatkan adalah mereka-mereka itu dari melihat lingkungannya, melihat tayangan-tayangan di media sosial, atau melihat dari gambar-gambar yang ada di media sosial atau media-media yang lain di sekitar dia. Itulah yang membuat mereka menjadi ada kesalahan dalam
sikap atau tingkah laku reproduksinya. Gitu. Dan mungkin yang tadi disampaikan sampai dia harus menstruasi pada usia dini, itu menstruasi itu memang usia dini itu biasanya karena satu adalah karena makanan, karena gizinya cukup baik sehingga dia pertumbuhannya baik sehingga dia dewasa lebih cepat. Tapi ada yang khawatir lagi adalah karena rangsangan sekitar atau rangsangan ya reproduksi, rangsangan seksual yang terlalu dini dia dapatkan. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya juga mendengar beberapa masukan ya yang katanya bagaimana ya ini mendengar beberapa kegalauan ya, bagaimana ini ya, ternyata mereka tuh sudah terlanjur berbuat ABCD dan kita harus menikahkan. Kadang-kadang kita hanya melihat dari segi saat itu saja ya, saat itu saja kita melihat dia harus dinikahkan. Tapi coba kalau kita berpikirkan lagi bahwa dia mempunyai anak yang tadi dia tidak mempunyai status yang baik gitu ya. Status dalam arti kata dia hanya mempunyai seorang ibu. Dan itu memberikan dampak psikologis sampai dia dewasa untuk seorang. Jadi kita akan memberikan beban generasi pada generasi lanjutan. Belum lagi kalau kita pikirkan tentang tadi stunting, tentang KDRT yang dihadapi. Jadi ini ada hal-hal yang memang perlu menjadi pemikiran. Ternyata yang dikatakan kekerasan pada anak itu bukan hanya memukul saja, tetapi kita tidak memikirkan tentang perkembangan mentalnya, itu adalah suatu hak kekerasan terhadap anak. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak ada salahnya memang dan juga belum terlambat kita melakukan sesuatu, yaitu memberikan pendidikan berkelanjutan. Kalau kemarin Bu Ina telah mencolek saya untuk ayolah kita mencoba membekali pendidikan tentang kesehatan reproduksi secara berkelanjutan pada tiap usia. Kalau tiap usia mungkin kalau ini untuk pernikahan anak jadi kita utamakan sampai usia 20 tahun atau dikatakan usia anak. Supaya mereka mengenal apa sih sebetulnya yang menjadi beban atau menjadi akibat dari sikap-sikap atau dari pemikiran-pemikiran atau tindakan-tindakan yang salah yang dia lakukan. Bukan hanya berakibat pada yang bersangkutan saja, tetapi ternyata berakibat secara luas untuk generasinya, untuk bangsanya, untuk rakyatnya, untuk umatnya, itu menjadi secara luas yang menjadi permasalahan. Nah, kalau mengingat itu, tampaknya ya kegiatan ini sangat saya apresiasi sekali untuk bisa terus kita lanjutkan. Kalaupun misalnya kita belum bisa bertatap muka dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara daring seperti ini, mungkin bisa kita terus lanjutkan. Leaflet kecil yang terus kita sampaikan untuk bisa mengingatkan agar sosialisasi itu terus sampai ke bawah ya, sampai ke akar ranting bisa kita lanjutkan gitu ya. Begitu kira-kira Ibu-Ibu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak, mohon maaf atas semua kesalahan dan semua kekurangannya. Semoga bisa memberikan manfaat pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini respon dari Dr. Dian ini sekaligus memberikan PR nih ya. PR berikutnya bagaimana memformulasikan secara sistematis untuk dapat mendiseminasi pengetahuan seputar pelindungan anak gitu ya, untuk menghindarkan pernikahan di usia anak, dan kemudian juga poster begitu ya, itu cukup bisa membantu. Jadi saya kira saya dengan Teh Ima nanti timnya akan mencoba memikirkan bagaimana memformulasikan suatu flyer untuk bisa disebar. Kemudian nanti oleh Bapak Ibu di desa bisa di-print, kemudian ditempel sebagai media-media promosi begitu ya, pelayanan masyarakat. Nah, itu mungkin kita bisa rencanakan nih PR-nya Dr. Dian ada 2 nih ya. Baik Bapak Ibu, ini kita juga sudah mendekati jam 3. Saya kira pertanyaan dari Bu Dian Permatasari juga sekaligus tadi sudah disampaikan, sudah ditanggapi oleh Dr. Dian. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan sebetulnya dari Bu Sri Ratna, yang akan menggenapi 10 orang yang mendapat souvenir dari Wardah begitu ya. Bu Sri Ratna menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber
efek negatif yang sangat besar dari perkawinan anak harus disikapi secara serius. Dan ini PR semua pihak untuk mengeluarkan kebijakan agar perkawinan anak dapat dicegah, terutama edukasi pada masyarakat. Data dari Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun terus meningkat. 2018 ada 145 kasus, 2019 1.226 kasus, dan 2020 di pertengahan semester ada 1.122 kasus, berarti 88%. Jadi artinya memang ini yang disampaikan dari Bu Sri Ratna, informasi memang sifatnya bukan pertanyaan, tapi memang menjadikan kita cukup terhenyak ya dengan data tersebut. Ini juga yang akan menambah lahan ibadah kita, bagaimana memformulasikan dan turut juga mencerdaskan kehidupan masyarakat. Saya kira itu yang dengan pertanyaan atau tanggapan dari Bu Sri Ratna itu juga menutup dialog kita. Kemudian terakhir barangkali dari tim Pusdai akan menyampaikan video, atau dari tim Wardah ya yang akan menyampaikan video rasanya. Teh Eka atau Teh Cili, ada video yang akan disampaikan? Teh Cili? Teh Eka? Cukup sih Teh. Cukup? Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Teh Cili. Baik, kalau begitu kita akan simak doa penutup dari Pak Kiai Fatur Rahman sebelum kita secara resmi menutup acaranya. Silakan Pak Kiai. Baik, nggak terasa 2 jam kita berdiskusi dan kayaknya kurang. Ini kita rencanakan lebih lebih baik lagi dan durasi yang lebih panjang lagi. Tapi dengan durasi yang pendek justru malah menjadikan tambah penasaran ya nggak Tina. Sehingga kemudian kegiatannya akan terus berkelanjutan. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, ada 2 hal yang menggelitigi saya, yang sebagai kesimpulan setengah menit lah. Yang pertama adalah memperkuat peran keluarga. Insya Allah dengan keluarga yang kuat, komunikasi yang intensif di dalam keluarga, maka anak akan sibuk dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Sehingga dia tidak akan menutupi apapun kecuali akan diceritakan kepada ibunya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Maka dia tidak akan cerita kepada orang lain. Dan dia tidak akan merasa puas dengan orang lain, tapi justru puasnya dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, merencanakan keluarga. Kalau ada orang yang ingin menikah terlalu muda gitu, diajak ngobrol, merencanakan keluarga. Keluarga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biarkan dia berpikir bahwa oh iya, ternyata membangun keluarga itu bukan hanya sekedar saya cinta kepada si fulana, kemudian berdekatan terus, cintanya terpenuhi, kemudian selesai, tidak. Nah, saya kira merencanakan keluarga adalah salah satu topik yang mungkin bisa diobrolkan dengan siapapun yang ingin mengajukan pernikahan atau pernikahan anak. Baik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi dzurriatan thayyibah, usrah thayyibah, dan anak-anak kita menjadi kebanggaan kita di dunia wal akhirah. Dan lain lagi, dan hal lainnya adalah bahwa semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari satu maksiat yang sangat hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maksiat zina. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Fatur Rahman. Bapak Ibu, demikian diskusi kita sangat substantif kualitasnya begitu.
Dan saya juga atas nama Aisyah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pusdai yang sudah memfasilitasi kerjasama ini, termasuk juga kepada tim Wardah yang selalu bersemangat gitu mensupport acara kita, dan juga tentu saja kepada para peserta, apalagi yang secara setia gitu ya, sudah 3 kali serial tetap hadir gitu, dan juga termasuk barangkali peserta-peserta yang baru bergabung. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadwalkan lagi Muslimah Berbagi berikutnya. Saya Ina Junaina mohon diri dan mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf sebesar-besarnya jika pembawaan atau konsep acara ini ada kekurangan. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Teh Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadayang, Dokter Dian. Kadayang, makasih ya. Pak Kiai. Terima kasih Bu Dian. Terima Waalaikumsalam. kasih Dokter Dian. Ada Dokter Dian, ada juga Teh Dian Permatasari. Terima kasih untuk Pak Aisyah. Jati Raja. Terima kasih Dokter Dian. Secara pribadi dan Pusdai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Dr. Dian. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu tadi. Kemudian kepada pengurus Aisyah Jawa Barat dan pengurus daerah Aisyah, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan Pusdai. Insya Allah kerjasamanya akan berlanjut. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ustaz. Nah, ya sama-sama. Silakan saya kembalikan kepada tim Pusdai, tim hostnya Pusdai. Jin Livia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, mohon maaf, untuk 10 orang yang akan mendapatkan souvenir, mohon nanti dapat menghubungi tim Pusdai atau saya, supaya dari tim Wardah dapat disampaikan teknis pengiriman souvenirnya. Terima kasih.